anak-anak muda punya kekayaan sebanyak itu, mungkin nggak? Ya nggak mungkin, kenyataannya juga nggak mungkin kan. Mempersiapkan kejahatan tradingnya, investasi ilegalnya menjadi judi online itu harus dicari. Apakah memang hanya 2 orang ini? Rasanya kok tidak mungkin. Yuk kita bersuara. Mbak Yenti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak udah 2 tahunan something gitu nggak ketemu ya Mbak ya. Dan sekarang begitu ketemu langsung ngomongin yang lagi heboh. Lagi heboh banget ini. Heboh dan memalukan. Pakai memalukan. Malu lah saya. Kenapa? Malu banget lah. Yang bikin malu? Yang bikin malu kok ya mudah orang tertipu ya. Kedua adalah ada orang yang tahu ya bukan uangnya tapi pamer-pamer ya. Udah gitu udah ditangkap minta maaf dengan seolah-olah tidak berdosa. Kayak biasa aja minta maafnya ya, yang pakai mikrofon itu. Iya, itu juga harus dipikirkan, itu juga apa ya, menjatuhkan kewibawaan kepolisian. Harusnya nggak usah dikasih media kayak gitu. Ya kan, karena nanti itu nggak bagus. Jadi orang-orang nanti kalaupun kita kan berharap kalau orang sudah ketahuan gini tuh berharap dia malu, dia ini ya. Ini ternyata seperti ini. Ini ada masalah psikologi sosial yang berat sekali. Yang malu itu Mbak Yenti sebagai penonton atau Mbak Yenti sebagai bagian dari negara ini gitu, menyaksikan ada yang kayak begini di negara kita gitu. Yang bikin malu yang bagian mananya terutama? Iya, bagian terutama negara ya. Malu ya sebagian bagian. Ternyata ada masyarakat begitu ya, nonton aja malu gitu. Anak-anak muda malu pula gitu. Anak muda pula, dan ketahuan bahwa ternyata uangnya selama ini yang dipamer-pamerin itu ternyata kan udah ketahuan nih loh, yang ngakunya sultan gini-gini atau diakui sebagai sultan, ternyata itu adalah korbannya banyak sekali dan sedang meminta penggantian gitu. Tapi kok ternyata dia tampilnya seperti itu ya, sangat ini ada masalah ya. Oke, soal masalah saya simpan dulu nih Mbak Yenti. Yang soal tadi uang orang gitu ya, uang orang. Kan yang saya tahu nih kenal sama Mbak Yenti dari awal, entah tahun berapa juta tahun yang lalu. Itu kan aku kenal Mbak Yenti sebagai pakar tindak pidana pencucian uang gitu. Nah, kalau dalam kasus seperti ini kita mengenal ada Doni Salmanan dengan aplikasinya sendiri, terus ada Indra Kents aplikasinya sendiri, ada lagi siapa aplikasinya sendiri. Bagian tindak pidana pencucian uangnya di bagian mananya? Gini, satu, tindak pidana pencucian uang nampaknya harus lebih ini ya, saya menerangkan lagi dari awal aja lah, seolah-olah kita baru pertama kali punya tindak pidana pencucian uang. Kenapa? Karena ternyata dalam penegakan hukum juga melemah pemahamannya. Jadi masyarakat juga harus paham yang namanya pencucian uang itu adalah menikmati hasil kejahatan. Artinya apa? Harus ada 2 kejahatan sekaligus ditangani, yaitu dalam hal ini kejahatan investasi yang tadinya ngakunya investasi ternyata judi online. Ya kan, ternyata ada penipuan waktu meng-hire itu ya, meng-hire korban itu ada penipuan. Mungkin juga ada kelemahan lembaga konsumen. Banyaklah kejahatan ini. Dia menghimpun dana dari masyarakat karena mengiming-iming bahwa ini trading, tapi ternyata bukan trading. Padahal judi online, padahal kalaupun trading padahal tidak ada izin, OJK-nya tidak ada. Berarti apa, uang yang masuk itu adalah uang hasil kejahatan. Nah, itu belum ada TPPU-nya. Hasil kejahatan karena menipu itu. Menipu karena judi online misalnya. Ini baru hasil kejahatan, baru kejahatan pertamanya. Money laundering, pencucian uang adalah menempati kejahatan kedua atau kejahatan lanjutan, yaitu apa? Ketika uang hasil kejahatan ini kemudian dialirkan ke manusia atau kemanapun, maka kemanapun, karena kalau dari aslinya itu whoever enjoy his fruit of crimes, siapapun menikmati hasil kejahatan. So menikmati hasil kejahatan itu seperti apa? Yaitu tadi mengalirkan, apakah buat beli sesuatu, mau dihadiahkan, mau dibayarkan kembali, bahkan ditransferkan ke rekeningnya dia yang lain, itu sudah pencucian uang. Aktif. Tapi itu ada lagi, karena kita tidak bisa berhenti di pencucian uang aktif, mencari uangnya siapa. Nah, tetapi juga Mbak, mohon maaf saya potong sampai di situ dulu. Salah satu yang kita lihat di video-videonya itu kan ada yang bagi-bagi uang tuh. Doni Salmanan itu kan bagi-bagi uang di lampu merah, ngasih ke entah bapak siapalah nggak kenal, uang bergepok-gepok gitu. Di mana lagi begitu juga, sehingga ada indikasi image bahwa yang bersangkutan dermawan gitu, gampang sekali beramanah. Yang dikasih masa bertanggung jawab juga? Ya, itu enggak ya. Jadi itu enggak berarti kalau nggak tahu. Tapi
Doninya sendiri yang waktu bagi dia ada pencucian uang. Oke. Hanya tapi yang menerima? Yang menerima kan harusnya kan ada pasif ya. Yaitu siapapun yang menerima. Ini penting sekali pasif ini, walaupun di Indonesia itu jarang sekali diterapkan. Padahal penting. Yang karena pasif misalnya menerima siapapun. Yang pengemis lah termasuk apalah gitu. Nanti kita akan lihat patut menduga apa tidak, Oke. ya kan? Termasuk misalnya kepada di beberapa negara istrinya pun bisa kena karena menerima dari suaminya, yaitu walaupun apa? tidak tahu. Bukan tidak tahu. Jadi undang-undang mengatakan bahwa ini ada hasil kejahatan, unsurnya betul kan, kejahatan kemudian diserahkan ke orang. Orang ini gimana nih? Karena pada dia apapun harus disita kembali. Oke. Makanya polisi mengatakan siapapun yang menerima kembalikan dulu, gitu kan? Itu nanti kalaupun mau diproses, menurut saya menjadi peringan saja, jangan sudah kembali terus nggak ada, ya nggak begitu ya kan. Tapi kapan orang yang menerima bisa diproses menjadi tersangka, yaitu ketika satu yang diterima adalah hasil kejahatan. Polisi tahu ini hasil kejahatan kan ini. Kemudian yang kedua ada penerimaannya, ada bukti kan penerimaannya, ada fotonya, kontennya, nerima nih ya, nerima nih. Nah yang ketiga nih yang paling penting, dia patut menduga tidak bahwa yang diterima ini hal yang aneh. Nah yang aneh itu adalah hasil kejahatan. Aneh itu apa? Yang mencurigakan tuh apa? Yang suspicious transaction tuh apa? Transaksi mencurigakan tuh apa? Yaitu satu, alasan penerimaannya. Alasan penerimaannya apa? Kalau misalnya gini, kita acara gini, saya nerima karena saya sudah memberikan satu misalnya satu apalah seminar apa, itu ada alasan sebagai honor pembicara gitu itu kan. Tapi honornya berapa? Kalau honornya so high gitu, kita juga kena di luar kewajaran. Kewajaran. Nah, disitulah letaknya. Jadi satu alasan. Kalau orang-orang di jalan tentu tidak ya, karena jumlahnya juga kecil kan, jumlahnya tapi juga sih. Ya biasa kan, cuma 100-200 ribu. Ada yang lebih. Tapi dibagi-bagi kan ya, dibagi-bagi. Tapi pandangan mereka, tapi ya ke depan ya masyarakat juga harus bantu ya. Artinya kalau ada orang sedermawan apapun, misalnya bagi sampai per orang 500 ribu, orangnya 1000, kita juga mikir-mikir dong dari mana uangnya dan dia siapa, masih muda. Tapi kalau yang sekarang yang kebanyakan apalagi pandemik ya, pandemik itu mungkin juga orang dalam keadaan sulit, mungkin orang masyarakat memandangnya inilah sedekahnya dia, itu susah ya. Makanya harusnya jangan sampai seperti ini. Harusnya sejak awal ketika ada, sebenarnya banyak instrumen negara yang bisa yang bisa instrumen negara yang bisa mencegah, ya. Kita punya waspada apa ya? Satgas waspada investasi. Ada ya itu. Ada. Ya? 12 kementerian dan lembaga. Nah, di situ ada. Namun gaungnya kayak kurang terdengar ya, gaungnya kurang terdengar, padahal fungsinya berat sekali. Betul. Banyak sekali seperti ini. Kenapa nggak jalan gitu kan? Oke, Mbak Yenti, kalau kembali lagi ya, 2 orang yang sudah berstatus tersangka ini ya, ini kan usianya tuh masih di bawah 30, 20 sekian gitu. Masih muda banget kalau dilihat dari angka. Itu kan zaman-zaman usia kita baru lulus kuliah, lagi nyari kerja gitu kan, biasanya umur-umur segitu. Tapi ini dengan kekayaan yang wow, fantastis. Ada yang sudah disita totalnya 40 sekian miliar, ada yang 60 sekian miliar. Anak-anak muda punya kekayaan sebanyak itu, mungkin nggak? Hasil jerih payah sendiri, bukan warisan orang tua. Ya nggak mungkin, kenyataannya juga nggak mungkin kan. Kenyataan itu dalam hasil dunia nyata itu kejahatannya. Nggak mungkin. Kalau dari usahanya dia sendiri ya, dari nol kan, misalnya terlepas orang tuanya kaya, tapi kalau yang dari dia sendiri dari mana gitu kan. Kalaupun dia bekerja yang seperti itu, pasti lapangan pekerjaan yang nggak betul, nggak benar kan? Karena apa? Ya tidak logis tadi dikatakan bahwa harus 2L kalau investasi trading ya, yaitu legal dan logis gitu kan. Ini kan dua-duanya nggak terpenuhi. Tradingnya nggak legal, kemudian juga dapatnya nggak logis. Nah, ini yang sebenarnya harus diterapkan kepada masyarakat. Jadi jangan silau, tergiur. Nah, yang sekarang ini kan ada sosial media yang Mbak ya, ada YouTube, ada Instagram, mereka pamernya itu di situ gitu loh. Kalau zaman dulu kan mungkin mau pamer ya susah ya, harus datang ke rumahnya, lihat dulu mobilnya segala macam. Kalau zaman sekarang kan posting di sosial media kelihatan langsung dan orang-orang tersihir. Apa sih usahanya masih umur 20 sekian punya miliaran, gue juga mau gitu kan. Nah, ini
kalau pendekatan kejahatan ya, ini berarti kan ada digitalisasi, ada cyberspace, itu kan mempermudah untuk ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi ini kan tercipta untuk kemaslahatan, untuk kebaikan manusia, untuk lebih bagus. Ternyata selalu di dalam pendekatan kriminologi dan kejahatan itu ternyata hal-hal yang bagus ini selalu ditunggangi juga untuk melakukan kejahatan. Selalu ada dua sisi. Nah, selalu ada dua sisi. Dan apa akibatnya? Akibatnya dampaknya lebih masif dibandingkan kalau itu tadi kan, kalau dulu pamer kan harus datang ke rumahnya, lihat mobilnya. Nah, sekarang artinya apa? Digitalisasi ini digunakan betul-betul secara negatif, baik oleh pelakunya maupun juga ternyata mendorong anak-anak muda yang lain itu terkesima gitu ya, terkesima dan ikut-ikutan. Nah, ini yang kita lihat bagaimana caranya bahwa digitalisasi yang sudah mendunia ya, sudah nggak mungkin lagi, itu bisa disikapi secara bijak lah dengan ukuran masing-masing, termasuk anak kecil pun juga harus bijak kan. Artinya orang tuanya melihat bagaimana membuka konten-konten, ini harus ada yang turun tangan. Negara ini kan kuat ya. Kalau korban kan masyarakat kan lemah. Jadi dalam hal seperti ini, walaupun masyarakatnya memang juga tidak hati-hati, melihat seperti itu langsung kagum, langsung tergiur, trading. Nah, ini kan harus ada masalah yang harus didorong bagaimana caranya edukasi kepada masyarakat. Ya. Mbak, kalau trading yang kita bicarakan ini trading yang ilegal ya, nggak jelas juga tradingnya apa gitu kan? Nggak ada produk. Nggak ada produk. Oke. Kalau trading yang legal, secepat itukah uang bisa didapatkan oleh seseorang? Kalau yang kita pelajari ya, karena saya memang sejak 2000 ya, tahun 2000 kan saya sudah ke kejahatan ekonomi ya. Kejahatan ekonomi bukan konvensional yang saya dalami, bukan pembunuhan, penganiayaan, bukan ke sana. Walaupun saya mengajar itu, tetapi lebih kepada kejahatan ekonomi. Itu mereka mengatakan bahwa yang namanya investasi, trading itu tidak bisa memaksakan bahwa, atau tidak bisa dipastikan bahwa tiap bulan akan keuntungannya sekian-sekian, itu tidak mungkin. Itu bukan trading. Trading itu pasti ada risiko bahkan. Ada risiko loss. Iya, risiko loss mesti ada. Jadi kalau menurut perhitungan yang seperti ini itu ya pasti ada perhitungannya. Boleh jadi keuntungannya begini, tapi harus ada modalnya lebih dari itu. Iya. Ya bisa jadi. Kalau ini kan tidak ada modal, maka harus seperti bank itu ya. Kalau bank itu kan ada rasio kecukupan modal. Orang baru bisa bikin bank. Ini kan orang bikin trading tanpa ada modalnya berapa, menarik dana masyarakat. Padahal di dalam undang-undang perbankan ada menarik dana masyarakat tanpa izin OJK sekarang ini dipidana, ada pasal 46. Ini juga nggak jalan. Nah, padahal ada lembaga-lembaga yang katanya termasuk Satgas Waspada Investasi yang 12 kementerian dan lembaga. Ini terus gimana caranya ngontrol? Bekerjanya mereka bagaimana? Karena korban ini terus-terusan, terutama yang paling sedih adalah mulai 2019 kita masuk 2020 tuh justru pandemik, malah semakin justru banyak. Di situ ketika orang-orang di rumah saja, mereka hanya main handphone harusnya, gitu. Ya, Satgas ini harusnya juga gerak mengikutin juga ya? Gerak dong, masa ngeliatin gitu ya, risih sekali lihat seperti itu kan. Masa nggak curiga sih? Harusnya begitu ya. Inti dari pencucian uang adalah mencurigakan. Transaksi mencurigakan menjadi satu ciri khas bahwa itu memberitahukan kepada negara hati-hati, ada kemungkinan ada kejahatan keuangan. Di situ. Jadi mencurigakan bagaimana tiba-tiba ada jumlah besar, tiba-tiba ada tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Nah, itu hati-hati, harus dikejar pakai pencucian uang untuk agar uang-uang hasil kejahatan itu bisa ditelusuri, disita kembali. Nah, setelah disita, kan sekarang korban nih ada yang rugian sekian, mereka tuh pengen uangnya balik, ya. Yang udah dari berbagai kasus yang ada di tanah air itu uang nggak kembali, Mbak. Nah, yang sekarang mereka nunggu kok uangnya balik, bisa nggak? Ya, kalau melihat yang disita kan ada, bisa. Yang disita ada. Dan uangnya besar. Bisa, ya. Mau kecil mau besar itu ada karena udah ditunjukkan ya. Kalau nggak ada ya kita tanya disita atau dibuang kemana. Itu. Jadi harus kembali ke korban. Harus kembali ke korban. Kembali ke korban dulu. Kita pernah ada kesalahan menurut saya ya. Kalau tindak pidana pencucian uang tuh memang arahnya kepada follow the money as a proceed of crime ya. Follow, mengikuti uang hasil kejahatan untuk di tracing,
dilacak, ditarik kembali dan dikembalikan kepada yang berhak. Nah, baru kita lihat kejahatannya apa. Kalau korupsi memang yang berhak negara. Tapi kalau kejahatan keuangan yang lainnya seperti post travel, yang berhak adalah masyarakat. Berarti tidak bisa tuh kalimat dan disita untuk menjadi milik negara, itu nggak bisa Tidak, kalimat karena di dalam undang-undangnya KUHP tuh bukan begitu. Disita dan dikembalikan kepada yang berhak. Ketika yang berhak negara ya kembalikan negara. Ya kita nih kadang-kadang suka kayak latah gitu, semuanya kepada negara. Nggak kebayang kan ada orang tertipu misalnya penggelapan. Ada yang sampai cerai, ada yang sampai bunuh terus diri. Uangnya untuk negara dan negara tidak pernah dibenarkan untuk menerima hasil kejahatan kecuali denda. Itu Menteri Keuangan juga harus memahami tidak ada pemasukan negara dari hasil kejahatan. Nggak ada itu kecuali denda. Ya, Mbak, untuk yang trading ini kan kalau nggak saya dengar atau baca Mbak Yanti bilang bahwa jual beli yang produknya nggak ada itu termasuk di dalam kejahatan juga. Ya, itu ponzi. Kejahatan ekonomi pada umumnya ciri-cirinya adalah itu jual sesuatu yang tidak ada, kan nggak boleh. Kan sekarang lagi marak banget tuh Bitcoin apalah itu juga. Ya, tapi kan ada nilainya itu ya. Itu hanya virtual aja kan. Tapi ada lah. Tapi misalnya menjualkan janji seperti ponzi ya, misalnya dia mengaku punya trading, punya produk, punya korporasi. Terus kemudian dia bilang ngumpulkan, kita akan investasikan uang-uang Anda itu, nanti kita buat apa. Padahal itu nggak punya apa-apa, atau kalau punya sedikit sekali. Dia melakukan suatu penipuan bahwa dia punya korporasi. Uangnya mana? Ya uangnya dari kumpulan itu kan. Terus tiap bulan dikembalikan dari uang itu juga. Itu kan ponzi namanya. Nanti begitu ngambil ini, untuk mengambil yang akan datang, ngasih ke yang ini, dia menggali di sini, tutup gali lubang itu ya. Nah, itu kan nggak boleh. Sebetulnya memang harus diamankan begitu supaya lebih aman. Tidak semua orang tuh bisa buka dagangan dengan cara modal kosong, modal nol, ya kan gitu ya. Motivator kan, ayo anak muda modal nol tapi dapat ini, itu kan sudah nggak mendidik juga. Ya kan, nggak fair. Mbak, yang sekarang dikejar katanya masih ada 10 nama lagi atau ada total 10 afiliator yang sedang dikejar. Emang cuma afiliatornya aja yang dikejar? Harusnya siapa lagi yang dikejar? Ya siapa aja ya kan. Kalau PTPU ada 2 kejahatan ya. Kalau pengembangan yang paling banyak nanti di TPPU karena orang-orang yang menerima itu ya seperti afiliator juga harus dilihat apakah termasuk yang jadi endorse itu pantas enggak sih endorse apa, terima berapa. Faktanya secara hukum dia menerima uang hasil kejahatan dan tinggal nanti penegak hukum melihat yang bersangkutan yang menerima ini sebetulnya curiga enggak sih, aneh enggak sih. Kalau merasa aneh tetap diterima, nekat, yaitu pasal 5. Karena bagi saya, kalau dia hanya sekedar mengembalikan, ini nggak ada penjeraan. Nanti ke depan akan begitu. Ke depan orang tuh mudah sekali menerima ternyata hasil kejahatan milik rakyat lain lagi. Kalau dalang di belakang afiliator ini perlu dikejar juga. Itu kan tadi kan dari TPPU-nya. Nah, nanti kan ada 2 kejahatan saya bilang. Nah, nanti kita di kejahatan asalnya ini yang membuat orang 2 ini bisa membuat aplikasi ya, mereka membuat aplikasi dengan segala modusnya, nanti ada ini apa iya sih dia yang memikirkan gitu kan. Nah, ini nanti bisa jadi adakah yang di kejahatan persiapannya, mempersiapkan kejahatan tradingnya, investasi ilegalnya menjadi judi online itu harus dicari. Apakah memang hanya 2 orang ini? Rasanya kok tidak mungkin. Nah, itu berarti pengembangan dari kejahatan asalnya juga dikembangkan. Siapa saja yang turut serta di sini? Siapa aja, Mbak? Ya siapa yang apakah memang tanpa dana? Karena 2 orang ini pada akhirnya kita ketahui. Setelah ini kita tahu bahwa mereka 2-3 tahun yang lalu nothing. Sekarang menjadi something kan ya. Nah, kan harus punya modal kan. Harus punya paling modal. Paling nggak ada orang yang minjemin nih. Paling nggak ada orang minjemin atau paling nggak ada orang yang mengendalikan apalagi. Ya kan? Nah, menurut update terakhir PPATK ini sangat membantu. Katanya ada transaksi yang keluar negeri. Di luar negeri itu siapa? Itu apa? Rekeningnya siapa? Sampai ke negara-negara yang katanya nggak bisa diapa-apain. Ya. Tapi kan bisa ditelacak orangnya siapa, dan jangan mengatakan bahwa saya juga heran kalau polisi mengatakan ada kendala karena yang bersangkutan tidak mau bicara dan handphonenya dibuang. Kan gitu ada caranya ya.
kan ada caranya. Emangnya polisi nggak malu ya di dunia ya, polisi Indonesia kayak gitu ya. Rasa-rasanya 15 tahun yang lalu pun udah sangat maju. IT-nya polisi Indonesia tuh maju sekali. Itu bukan jawaban. Itu hanya memberikan kesakitan hati kepada para korban kalau ngomong begitu, ya kan? Jadi itu hanya fisik, fisiknya hilang, tetapi calls-nya masih ada cara-cara yang lainnya. Iya ada apa record keeping-nya ya. Ada satu record keeping obligation. Jadi provider itu harus mempunyai data-data yang tersimpan at least 5 tahun. Itu aturan apalagi internasional. Untuk penegak hukum pasti ngasih kan. Iya, voice itu bisa, kalau kita bicara itu setahun, kalau yang saya setahun agak samar, tetapi kalau tertulis itu bisa 5 tahun tuh masih utuh. Jadi di situ dibuka, di situ dibuka sebetulnya chatting-chattingnya itu kemana? Bisa sebetulnya tahu siapa di belakang Indra dia Kents sejak awal. Iya. Ini apalagi belum 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Mbak, itu bisa dilihat. Itu katanya yang binomonya di Indonesia juga ada gitu. Nah, pasti kan tidak hanya perusahaan tanpa manusia, kan pasti ada manusianya. Nah, yang lucu lagi binomo ini kalau nggak salah 2018 atau 2019 sudah dinyatakan ilegal di Indonesia. Iya betul, 2019. Nah, yang menyatakan ilegal itu apa ya? Nggak punya cara, nggak punya anak buah, nggak punya instrumen untuk melihat bahwa lo kok muncul lagi gitu loh. Bahkan di pandemi yang 2020-2021 ini semakin menggila ya. Iya, kalau kita bagian dari Satgas itu dan ada handphone, mestinya kan ya ada tertarik melihat ini ya. Saya juga lihat, tapi kan memang bukan tugas saya kan, bukan tugas kita kan. Paling kita ya berkaitan dengan teori-teori kejahatan ini. Tapi kalau mereka yang punya tugas untuk itu, sementara marak sekali anak-anak di online ini, di digital system ini, masa sih nggak ada yang itu Mbak, kan kita penasaran nih di belakang Indra Kents siapa, di belakang Doni Salmanan siapa, seseorang ini gitu, entah dalangnya, entah operatornya atau apapun itu harus kena juga kan, sepakat nggak? Di belakang ini lagi harus kena juga kan, sepakat nggak? Baik dia di luar negeri maupun dimanapun harus kena juga. Iya. Bisa nggak sampai ke sana? Seharusnya sih ya memang ada kesulitan tertentu, tetapi kan harus dicoba ya. Kita punya mutual legal assistance on criminal matters and between two countries or more. Kita punya kerjasama internasional, baik itu bilateral maupun multilateral, tergantung nanti berapa. Minimal harus ada pendekatan, tidak harus menunggu. Misalnya nanti ketahui kita belum punya ekstradisi agreement, tidak apa-apa. Di dalam praktek itu sering yang namanya kerjasama itu bisa police to police. Walaupun tidak ada kerjasama permanen itu bisa untuk kejahatan ekonomi. Jadi itu harus disampaikan kepada polisi. Saya tuh ngajar di polisi udah 23 tahun ya. Jadi itu teori kita berikan gitu, dan apa ya, success story-nya Polri juga bagus. Jadi sebetulnya no reason for jawab bahwa sulit, enggak lah, coba lah, dan nanti lihat kendalanya di mana gitu. Jadi kendalanya yang mana? Apakah kita masuk ke negara yang betul-betul safe haven sehingga rahasia perbankannya sangat ketat? Apa kita tidak punya pendekatan diplomatik yang lain? Jadi sebetulnya bisa. Mbak pernah dengar nama Fakar Suhartami? Pernah mendengar nama ini belum? Ini katanya mentor dari para afiliator. Nah, mentornya ini harus dikejar juga kah? Ya, kalau hukum pidana ya, suatu kejahatan ya, sekecil apapun peran, kalau memang tujuannya adalah untuk kejahatan tuh harus ya, karena ada namanya, bukannya di Indonesia ya, participant of the criminal act-nya itu harus semuanya. Sekecil apapun peran, apalagi kalau perannya luar biasa ya. Yang saya tahu ketika di suatu saat saya di satu media gitu ya, bertemu dengan korbannya ya, korban-korban ini, ternyata korban itu juga ada diskursusnya. Ya, jadi dia aja ada, berarti dia orang dua ini juga pasti ada yang gimana jadi cara dia menjual image gitu kemudian kan. Gimana sih tiap 20 detik afiliator nanti kalau dia kalah, afiliator dapat 70%. Ya kan, kan ini kan, dan suatu saat apalagi ada yang baru-baru lagi ya, yang macam-macam itu, yang robot trading dan sebagainya, malah dalam satu tahap tertentu hilang semua uangnya. Itu kan bukan tanpa teknis ya. Nah, inilah yang sebetulnya dalam hukum tindak pidana ekonomi itu sebagai white collar crimes ya. Berarti bisa banyak banget tuh Mbak. Banyak banget. Sampai ya orang-orang di belakang IT-nya pun itu kan pakai IT kan, orang-orang di belakang IT-nya juga harus.
Jadi kalau dalam hukum pidana ya nanti semoga kalau dibongkar ya diusut semuanya harus betul-betul dilihat peran-peran mereka, seberapa peran mereka. Jadi yang tidak dipidana itu kalau perannya tidak signifikan untuk menjadikan itu menjadi kejahatan. Tapi kalau peran dia tanpa dia malah nggak jadi itu pelaku. Itu kan harus dilihat ya kan. Itu salah satu peran IT juga di situ. Ya, di situ kan seperti itu. Jadi dalam asas hukum pidana itu sebenarnya mudah sekali untuk melihat ini, dan polisi malah lebih, polisi, jaksa, hakim kan banyak prakteknya ya. Kalau kami di kampus kan pemikirannya dan mereka sudah bisa mengaplikasikannya dengan baik harusnya. Jadi tantangannya ya begitu dengan adanya era digitalisasi ya, penegakan hukum ya harus pakai cyber crimes, itu pendekatannya juga harus ya sama hebohnya lah. Mbak, ini ada info nih, kabarnya sih Indra Kents diduga menyembunyikan aset-asetnya, mengurangi saldo di rekeningnya itu dari sekian menjadi tinggal sekian gitu. Padahal kan udah ditahan. Iya, itu saya juga kaget gitu, bingung gitu ya. Saya terus terang aja waktu Jiwasraya dan sebagian tuh saya juga ikut gelar perkara. Ada semua tuh triliunan itu, 23 triliun dan 18 triliun gitu. Ini kok bisa gitu ya, baru saja. Terus waktu itu disampaikan, karena kebetulan dalam 2 minggu ini saya entah berapa puluh media lah, saya ngikutin terus dan saya diundang gitu ya. Lalu update ya, bahwa sudah pada waktu dia bilang memblokir rekening, terus sekarang nggak ada tuh apa dong jawabannya gitu. Harusnya detik itu juga gitu. Oh udah disampaikan katanya diblokir, memblokir 21 rekening pertama kali gitu. We don't know jumlahnya berapa, tapi 21 rekening. Tiba-tiba ada pembahasan bahwa sekarang tinggal 1,8 M. Terus kita berpikir apa? Kita pemikirannya kalau gitu yang membuka rekening siapa? Berarti ada orang lain. Ya rekeningnya waktu itu diblokir tidak, ya kan? Kalau dia sendiri kok bisa? Nah, sesaat sebelum sebelum penangkapan langsung mengalihkan uangnya ya kan ke PPATK sudah ada. PPATK waktu itu nggak bilang begitu. PPATK kan nggak bilang begitu. Itu gunanya. Apalagi namanya rekening. Rekening itu sangat dipantau oleh PPATK. Apalagi sudah begini, PPATK sendiri yang mengatakan sekian udah dikasih tahu dan bahkan sudah. Saya nggak tahu yang blokir siapa ya. Kalau udah tersangka yang blokir adalah, tapi PPATK juga mempunyai peran seharusnya kan. Jadi ini orang yang membantu juga bisa kan Mbak. Orang yang membantu mengalihkan rekening, menyembunyikan harta benda. Hukum pidana itu udah sangat rapih ya, sudah sangat semuanya. Yang namanya pembantuan itu mulai dari siapa yang membujuk, siapa yang membantu, siapa yang turut serta, siapa intellectual actor, siapa yang ikut menerima hasil, semua tuh sudah difikirkan. Minimal untuk Indonesia dari KUHP kita udah 170 tahun, ya kan sudah bukan hal yang baru lah. Tinggal dikerjain aja gitu ya. Iya, tinggal dikerjakan. Sekarang ini loh banyak teori yang dulu, teori kuno itu dulu dikhawatirkan terjadi, tapi kan teorinya sudah lama dipelajari, harusnya bisa kan. Nah, semoga tidak lebih parah lagi, artinya hilangnya di dalam proses itu kan sedih sekali gitu ya. Jadi jangan sampai begitu ya. Mudah-mudahan tidaklah dengan kita sampaikan ini, mudah-mudahan bohong lah itu yang namanya tinggal 1,8 M kan. Terus ada orang-orang di sekitarnya yang pada saat di sosial media ngakunya nerima sekian, tapi pas ditanya polisi hanya nerima sekian. Itu antara entah dia menyembunyikan atau waktu itu bluffing aja gitu, antara dua itu yang bisa. Ya, dua-duanya mempermalukan dia kan. Kalau dia dapat misalnya hanya 100 juta, dia ngaku 400 juta. Dia nipu kan, penipuan publik itu dia. Menipu itu apa? Membantu si ini supaya si pelaku ini sekarang, si tersangka ini semakin lebih tinggi. Menjadi lebih wow lebih gitu. Wow. Dengan lebih wow itu korbannya lebih banyak yang bisa terjaring. Ini kan juga ya gimana secara apa ya, pertanggungjawaban sosial lah bagi mereka selebritas tuh harusnya punya juga gitu ya. Jadi jangan, dan mereka kan sudah kaya. Kenapa sih gitu. Nah, sekarang repot kan? Dia nggak malu, dia ngaku dulu kan di kontennya si ini mengatakan ngasih segini, kalau dia merasa enggak bilang nggak segitu loh gitu kan, dan dia diam saja, jujur berarti gitu. Dia berarti mengiyakan, ya kan, bukannya malu ya. Justru dengan TPPU pasif itu sebetulnya sejak awal ya, saya masih ingat di TV One ya. Banyak yang nggak suka sama saya waktu itu karena saya bilang siapapun yang nerima termasuk istri kalau patut menduga itu bisa dipenjara. Iya. Itu contoh ya yang bisa dilihat. Menteri Pertahanan Yunani ya, berkaitan dengan korupsi alutsista.
pasifnya siapa? Istrinya, anaknya, mantan istri. Itu jadi nggak ada lagi yang berani gitu. Pokoknya siapa saja yang menerima harta kekayaan hasil kejahatan itu adalah termasuk TPPU pasif. Keluarga lah, kejahatan apalagi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga itu yang nomor satu dicurigai ya yang terdekat. Itu pendekatan hukum pidana tuh seperti itu. Juga malah lu kan istrinya, ya kan ini suami istri itu kan harusnya baik-baik, bukan komplotan kejahatan nerima hasil kejahatan dong gitu. Istrinya, pacarnya juga. Ya siapa saja. Semuanya pokoknya. Ya kan dulu waktu zamannya Fatona ya kita pernah itu kan semua diperiksa, artinya sih juga diperiksa. Kenapa sekarang enggak gitu kan? Saya masih ingat kemudian dalam putusan pengadilan hakimnya mengembalikan kepada artis ini, tetapi kepada yang perempuan ini yang 10 juta enggak dikembalikan gitu kan. Itu yang saya merasa kok enggak adil ya. Justru perempuan yang itu yang enggak dikembalikan itu menurut saya dia sudah memberikan, kan dia waktu itu sudah di kamarnya sudah memberikan, justru harusnya enggak dikembalikan ya. Ya kadang-kadang keadilan pada mereka lah. Pada ujung-ujungnya nanti kan di hakim, makanya kita berharap juga hakimnya memahami betul dan kemudian ya hakim itu kan harus adil gitu. Nah, yang bertanggung jawab mengembalikan uang dari para korban sekarang kan memang sudah ada kayak semacam paguyubannya atau perkumpulannya. Siapa yang bertanggung jawab kembali? Nanti kan ini gini. Dengan keputusan hakim kan ini udah mulai ya pakai koordinator ya, seperti yang baru kemarin itu juga yang robot trading sudah mulai ada posko pengaduan itu kan ada yang memang sistem. Nah ini kan kita membuat satu strategi atau membuat satu pemikiran baru. Kenapa? Karena negara ini menurut saya agak lalai sehingga ada kejahatan yang korbannya masif sehingga kita harus punya skema. Skemanya bagaimana ya? Yang terdekat adalah yaitu dikoordinasi kan ada koordinatornya. Nah nanti posisinya adalah bahwa hasil kejahatan itu kalau diputuskan oleh terbukti dan diputuskan dikembalikan kepada yang berhak ya, itu putusannya itu yang eksekusi ya jaksanya, JPU-nya mengeksekusi, artinya nanti JPU-nya kembalikan kepada koordinator ini. Masalah jadi, nanti bagaimana mengembalikan ya itu kan ada masalah kan ya, silakan. Berarti si aset yang itu dilelang dulu. Oh dilelang, pasti supaya dilelang. Menjadi cair dulu, uang dulu supaya bisa dibagikan. Makanya jangan dari sekarang bilang aset-aset yang disita seharga 64 miliar, ngitungnya dari mana gitu loh, saya heran sekali. Karena bahaya nanti masa yang betul-betul korban sudah seneng kan, ternyata nggak bisa lah dinilai sekarang, nilai itu nanti kalau udah diputuskan. Nah penyusutannya berapa, nilainya gini-gini. Juga jangan hilang, nah itu kemarin katanya 800 miliar sekarang tinggal 1,8. Lah itu gimana coba? Nah itu yang harus ngusut itu tuh siapa tuh Bu? Ada loh, harusnya ada, makanya kita kan kawal semua kan. Yang disita berapa, ada nggak catatannya, itu harus sesuai mulai dari awal. Berapa, pada saat nanti pelelangan berapa. Betul, gitu, nanti nilainya pasti turun, makanya jangan mengatakan ya udah bilang aja aset yang disita dari mobil berapa, mobil ini berapa, yang dulu dibeli harganya sekian. Itu juga penting bahwa dulu kalau nggak cepet-cepet untuk penegak hukum yaitu keburu dibelikan barang-barang yang harganya cepat susut, itu nanti harapan untuk kembali ya turun, kecuali kalau dia beli tanah mungkin ya, di tanah yang ini tanah juga bisa suatu saat turun ya, kecuali rekening itu lebih aman. Tapi kan money laundering biasanya ya itu selain rekening mereka nggak mau gitu kan, gampang dilacak, mereka beli barang itu modus modus untuk bisa menikmati ya. Memang ini ada masalah greedy dan flexing tadi, pamer itu. Nah, sosial media lah medianya gitu. Jadi bisa lihat wah pamer ini sukses, anak muda, uangnya banyak, kekayaannya banyak. Gua mau ngikutin. Nah, itu di situ masuk. Kalau masuk. Pamernya tuh rekening kan nggak mungkin. Nanti dia ya mungkin kan nggak kelihatan ya, rekening kan gimana mau pamer kan. Sementara mudah-mudahan masih normal aja pemikirannya bahwa kalau pamer rekening kan nggak mungkin karena ada rahasia bank malah kan. Nah, tapi yang bisa adalah pamer rumah, pamer mobil. Justru itu pamernya dengan cara lain. Nah, kalau pamernya sudah berupa barang itu pasti susut. Apalagi dikasih kasan ke orang. Artinya apa? Hak korban semakin berkurang, semakin tipis harapannya untuk agak maksimum ya. Tidak mungkin kalau maksimum, ya kan? Nah, itu dengan pamer-pamer itu kan ya memang modusnya ini adalah pamer, karena pamer flexing ini adalah untuk lebih menarik, menjaring orang-orang supaya terjebak pada dia. Jadi salah satu modusnya harus pamer. Ya, walaupun saya heran juga ada orang kok sekarangnya senangnya pamer, apaan sih gitu. Iya, zaman sekarang orangnya pamer ya. Zaman dulu kayaknya mau pamer itu haram banget. Bukan haram, maksudnya
Iyalah, nggak enak malu gitu. kan. Malu. Nah ini ada masalah bangsa kan, masalah kenapa ya nggak malu gitu kan. Kan lebih bagus orang menyangka kita miskin tapi kaya daripada nyangka kita kaya tapi ternyata penjahat ya kan. Itu demi konten semua Mbak. Nah itu makanya konten itu harus hati-hati gitu kan. Bahkan kan ada ya sebelum ini ya, waktu narsis itu ya, foto-foto ternyata hanya foto saja di tempat lain seolah-olah dia yang pergi naik private jet or something gitu ya. Nah ini kan dibudayakan, makanya budaya-budaya bahwa kalau mau kaya ya kerja keras itu penting dikedepankan dibandingkan ayo kita cepat-cepat bisa instan. Ini bahaya. Satu generasi bisa hancur kita itu. Kayak mau shortcut langsung kaya gitu, padahal ada prosesnya gitu. Orang ada yang bilang life begin at 40 gitu ya, kayak gitu kan. Iya. Karena ada masa-masa kerja keras dulu sebelum menuju ke sana. Iya, betul. Oke, Mbak, aku besok mau ketemu sama Rudy Salim. Mau nitip pertanyaan apa? Dia dealer kan? Nah itu kalau bukan nggak salah, itu di dalam undang-undang TPPU ya. Sebetulnya ini juga mungkin perhatian untuk OJK Bank Indonesia. Itu kita bikin undang-undangnya dulu adalah di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bahwa dealer-dealer mobil, toko-toko perhiasan, kemudian pasar modal, banyak ya. Perbankan kalau ada transaksi 500 juta ke atas ya, baik itu dari uang halal apalagi itu haram mencurigakan, itu harus lapor kepada PPATK. Nah, walaupun dealer mobil mewah yang harganya miliaran udah pasti di atas 500 juta. Justru gini kan pertanyaannya, terus bagaimana yang 400 juta? Kalau 400 juta itu mencurigakan, misalnya loh ini kok orang kayak gitu kok beli, itu boleh dilaporkan. Tapi jangan sampai nasabah ini tahu. Nah itu sudah ada, kita atur sekali pada waktu sedang dilaporkan, jangan sampai pemilik ini mengetahui. Itu harus ada cara. Jadi 500 juta ke atas harus ada laporan. Nah kalau dealer-dealer mobil mewah yang nggak lapor gimana dong? Harusnya ada denda, tapi dendanya sayangnya hanya 250 juta ya. Itu kalau dulu ada sanksi perampasan kemerdekaan juga, tapi sekarang hanya denda, dan dendanya menurut saya terlalu kecil, 250 juta. Nah dia terima ya, mendingan saya bayar aja nantinya, tapi yang penting saya dapat keuntungan. Karena kan pada umumnya juga waktu Pinangki kan dia nggak mau dilaporkan, ya kan waktu dia beli BMW yang baru itu kan nggak mau kan. Nah ini kan nggak boleh begitu. Ternyata setiap saya terlibat untuk hadir ya di pengadilan maupun di gelar perkara, rata-rata semua dealer itu baru menyatakan iya ketika diperiksa. Berarti apa? Reporting obligation yang harus dilakukan oleh penyedia jasa dan barang itu tidak dilakukan, tetapi OJK diam aja. Jadi untuk apa bikin aturan kalau begini, padahal aturan-aturan itu dulu untuk meminimalisir, mencegah terjadi kejahatan yang lebih begini ya. Nah, jadi kalaupun terjadi, kami juga memang sudah mempunyai data-datanya. Jadi ya nggak tahu ya, saya banyak sekali lembaga, banyak sekali instrumen yang diadakan oleh negara. Kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Karena jadi mau nitip pertanyaan apa? Ya mau nitip pertanyaan, apakah memang mereka itu apakah tidak tahu, jangan-jangan memang sosialisasinya tidak sampai lagi atau tidak digalakkan ke sosialisasinya bahwa dealer itu harus lapor, bahwa kalaupun mencurigakan lapor saja. Nanti yang menganalisis PPATK, dia hanya lapor saja kok. Lapor doang. Lapor, iya, dan itu wajib ya, namanya juga obligation, reporting obligation, dan itu menjadi, dan kita itu 500 juta ke atas. Di negara-negara lain tuh $100 ke atas. Wow, Jadi kan rendah kan? Iya. Kita itu waktu itu kita satu-satunya negara yang terlalu tinggi, ya kan? Artinya negara lain lebih banyak. Terus jawaban Indonesia pada waktu itu adalah karena di Indonesia banyak sekali orang-orang kaya yang melakukan transaksi di atas 100 juta, padahal kita banyak yang ini. Jadi kita ini jadi ambiguous ya. Jadi kayaknya Indonesia kaya-kaya semua ya gitu. Wow banget ya kekayaannya. Jadi nggak ada alasan untuk, 500 juta ke atas banyak sekali. Aturan internasional itu $100. Oke, ada tips mungkin untuk masyarakat nih Mbak, supaya nggak jatuh ke yang begini-begini. Kemarin-kemarin kan sempat yang lagi heboh pinjaman online gitu kan, luar biasa. Sekarang yang trading nggak jelas begini, ada tips yang mau disampaikan ke masyarakat nggak? Iya, saya sih dengan beberapa ya seperti ini ya, masyarakat tertipu, ternyata tergiur ya, terapalah ya, tergiur tapi akhirnya kan tertipu ya. Yang dia sangka trading investasi, ternyata yang dia tadinya mau
mujur ya, untung malah jadi hancur gini kan. Nah ini kenapa? Jadi memang harus hati-hati betul. Kalau mau investasi, kalau memang tidak menguasai betul ya mendingan real saja, ya kan. Yang banknya jelas ya. Nah, yang banknya jelas. Dan kemudian kalau ditawarkan ada satu korporasi itu minimal kalau uang ya harus ada tulisan komoditi berjangka. Kalau dia tidak ada komoditi berjangkanya, kemungkinan besar itu palsu. Aplikasi saja pun itu bahaya ya. Bahaya, apalagi aplikasinya boleh setiap saat, jangan nyoba-nyoba. Kalau tidak paham betul, jangan. Dan kalau ada iming-imingnya yang tidak wajar, itu pasti tidak benar. Alarm nyala ya. Ya harusnya begitu ya. Apalagi kalau disebutkan yang namanya investasi ya pasti tidak mungkin diberitahukan bahwa setiap bulan akan dapat sekian, tidak mungkin. Yang namanya investasi perdagangan itu ada laba dan ada juga kemungkinan resiko rugi. Ya itu harus, kalau emang memastikan berarti itu kita harus mikir-mikir itu ada apa. Jadi jangan mudah percaya. Dan jangan juga menginginkan keuntungan yang instan ya. Itu yang paling penting ya, terutama untuk memberitahu kepada anak-anaknya segala sesuatu itu harus didapatkan secara halal. Kerja keras itu lebih baik untuk peningkatan integritas. Dan orang-orang yang menerima ini terutama baik itu pejabat maupun itu selebritas itu punya tanggung jawab juga. Jangan sampai dia terlibat tanpa dia sadari, dia juga membuat para pelaku ini semakin masif, bisa mengambil keuntungan lebih banyak dan menimbulkan korban lebih banyak. Mbak Yenti, terima kasih udah ngobrol banyak soal pencucian uang ini. Hatur nuhun, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.